Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kaila Wulandari dan rekan-rekan saya Nabila Azahra, Ratu Herunisa, Yurla Raditya. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai berbagai narasumber mengenai topik pinjaman online. Mari simak wawancara kami. halo Kak, selamat siang. Makasih ya Kak udah nyempetin waktunya buat jawab-jawab pertanyaan dari aku nih. Soalnya aku kepo banget. Oh gitu. Sebelumnya gimana nih Kak kabar ya? Baik banget sih, kebetulan saya baru pulang ya dari Jogja. Oh gitu Kak. Liburan atau emang pengen pulang aja? Pengen pulang aja sih, kebetulan lagi libur juga. Iya. Udah lama juga gak ketemu keluarga ya. Jadi aku pulang ke Karawang. Oke baik Kak. Jadi kakak tahu kan kita mau ngebahas apa? Tahu banget dong pastinya. Maaf ya Kak kalau ini ada sensitif ya. Apa-apa. Jadi kita ini pengen emang temanya tuh pinjaman online gitu Kak. Jadi kakak tahu kan pinjaman online itu apa? Tahu banget dong, karena aku salah satu pelaku juga ya dari pinjaman online tersebut. Aduh ya sih ya nggak apa Kak. Kan orang mah beda-beda ya Iya. kebutuhan orang. Jadi kakak ini tahu pinjol tuh dari mana? Aku tahu pinjol tuh awalnya yang pertama dari iklan-iklan yang sering muncul. Apalagi aplikasi pinjol yang aku pakai itu lumayan populer ya di Indonesia. Dan iklannya tuh ada di mana-mana gitu. Kakak tuh pakai pinjol tuh dari kapan sih? Dari awal semester 1-2, pokoknya awal-awal kuliah aku udah mulai pakai sih. Oh gitu. Kenapa mau make Kak? Padahal masih semester 1, 2 masih awal banget tuh. Awalnya sih karena biasa anak muda ya, ngikutin gengsi dari teman-teman. Ya bisa dibilang teman-teman aku itu emang dari keluarga yang berkecukupan. Jadi mereka punya uang lebih, sedangkan aku dari keluarga yang biasa aja gitu. Bahkan aku aja pakai beasiswa. Jadi aku pakai pinjol ini ya buat menuhin gengsi aku sih. Oh, buat aplikasinya sendiri kakak pakai berapa aplikasi terus apa tuh Kak kira-kira? Selama ini sih aku pakai satu aplikasi, yaitu aku pakai, mau sebut aplikasinya nggak nih? Boleh sebut Aku aja pakai- gak apa. Aku sih pakai Shopee Pay Later ya untuk sekarang. Untuk yang lain-lain aku belum coba-coba sih. Aku baru tahu tuh Kak kalau Shopee Pay Later itu termasuk pinjol ya. Iya, termasuk pinjol. Aku pikir cuma itu doang, penunggakan doang. Jadi kakak cuma pakai Shopee Pay doang nih? Iya. Gak ada yang lain? Untuk saat ini ya. Semoga nggak lagi deh. Begitu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Kak lebih milih Shopee Pay gitu? Balik lagi ke alasan yang pertama, karena emang iklannya kan banyak banget ya tentang Shopee Pay ini. Terus juga kebetulan aku dapat rekomendasi juga dari teman-teman aku yang emang pakai. Jadi aku memilih buat pakai Shopee Pay ini. Tambah lagi kan emang Shopee ini aku percaya Shopee Pay karena dia udah benar-benar aplikasi yang terkenal banget dan resmi gitu. Awalnya karena itu sih. Oh gitu. Kalau keluarga kakak sendiri tahu? Enggak pastinya. Takut ya. Takut banget. Terus kalau pihak keluarga tahu nih Kak kira-kira bakal gimana nih? Pastinya aku bakal dimarahin abis-abisan sih. Soalnya aku memang diajarkan dari kecil itu untuk menabung dan berhemat. Tapi semenjak merantau ini jadi gak kekontrol. Yang pasti aku yakin mama papa aku pasti marah banget. Wah gitu Kak. Semoga nggak ketahuan ya. Oke Kak, makasih ya Kak udah ngejawab yang rada gitu ya, yang rada sensitif. Terus nih buat persyaratan di Shopee Pay Later tuh apa Kak kira-kira? Aku udah lumayan lupa ya, soalnya aku udah lama pakai ini. Cuman yang aku ingat tuh awal-awal yang pasti pakai foto pakai KTP karena buat mastiin kalau kita itu bukan nipu, dan buat mastiin juga kalau kita bayar. Terus yang pasti input nomor HP juga. Itu sih yang paling utama. Terus kakak dapat limit berapa tuh waktu pertama kali banget? Buat Shopee Pay ini sih limitnya kan 50 juta ya. Cuman kalau buat awal-awal tuh 750.000. Jadi aku pakainya sedikit-sedikit gitu per bulannya. Buat teknis limitnya tuh kayak gimana Kak? Apa bisa bertambah kalau misalnya kita sering make atau gimana?
Well, iya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita udah sering pakai itu lama-lama berkurang, tapi masih tetap bisa pinjam walaupun kita belum bayar berapa lama gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kita udah bayar gitu bakal nambah atau stuck? Stuck sih. Stuck. Iya, kalau kita udah bayar stuck. Terus di Shopee Pay Later ini ada bunganya nggak? Kalau kira-kira berapa tuh? Kalau ada? Ada bunganya. Sebenarnya bunganya kehitungnya lumayan kecil sih, cuman sekitar 2% ya. Cuman karena namanya juga pinjaman online, jadi kecanduan. Terus karena seringnya pas waktu tenggat bayar uangnya nggak ada, jadinya bunga 2% itu bisa jadi uang yang numpuk gitu, bisa sampai jutaan sih kalau misalnya emang nggak dibayar-bayar. Terus kakak pernah nggak pakai aplikasi lain terus kena tipu? Aku pernah pakai kayak website gitu. Aku nggak mau sebutin websitenya. Iya, nggak apa-apa. Ya pasti aku pakai itu karena aku memang desperate banget kan, udah tenggat bayar Shopee ini, terus aku belum ada uang. Akhirnya aku coba gaya lubang tutup lubang gitu. Aku pakai aplikasi yang lain, aku pakai website yang ini. Tetapi dia tuh ada persyaratannya harus transfer dulu ke aplikasi ini, nanti dibalikin uangnya, tapi ternyata uangnya nggak balik. Jadi gitu. aku malah boncos banget sih. Tapi kakak itu datanya udah dimasukin ke website tersebut? Nah ini dia website yang palsu ini tuh, dia ngambil datanya sama kayak Shopee Pay ini, jadi ya data aku udah keambil. Untungnya sih waktu itu aku masukin nomor HP doang sih. Oh, jadi KTP enggak kak? Enggak sih. Begitu. Terus kakak ngerasain kerugian nggak? Atau cuma keuntungan atau nikmatnya doang? Yang pasti ada kerugiannya sih. Ada, boleh disebutin nggak kak? Jadi ya awalnya sih ada keuntungannya, aku bisa beli barang apapun yang aku mau, aku bisa ngikutin gengsi aku sama teman-teman. Tapi ya kesini kerasa banget sih ruginya, apalagi ketika bunganya udah nambah banyak banget sampai berjuta-juta. Dan yang pasti kan kalau misalnya nggak bayar bunga gitu diteleponin ya sama customer service-nya. Iya. Itu pusing banget sih. Terus ujung-ujungnya juga kan barang-barang yang aku beli walaupun dijual juga semuanya nggak bisa nutupin bunganya itu. Oh gitu. Kalau kakak sendiri pernah kena tagih kayak gitu? Iya sih pasti. Kan Diteror? kita masukin nomor HP juga. Jadi kena tagih. Sampai teror-teror gitu gak kak? Well, bisa dibilang bukan teror juga sih. Cuman ya kalau di teror kan beneran di stalking gitu ya. Biasanya kalau yang stalking gitu sih yang di website gak jelas. Cuman kalau yang sampai ini sih paling diteleponin aja terus-terusan sih. Oh gitu. Kalau kakak sendiri ngerasa gak kalau abis pinjol ini kayak candu gitu? Iya sih, jujur. Kalau misalnya kecandu itu bunga nggak bakal sampai numpuk banyak. Oh. Jadi emang pinjol ini itu ya nimbulin efek canduan gitu ya? Pasti sih. Mungkin awalnya kita ini ya komitmen sama diri sendiri. Oke, aku cuma mau minjem, cuma buat beli ini doang, terus aku bayar. Tapi lama kelamaan kalau keseringan bakal kecanduan sih. Menurut kakak tuh cara keluar dari zona nyaman itu gimana kak? Yang pasti stop FOMO. FOMO ya, Stop biasalah anak FOMO muda. dan fokus sama diri sendiri aja. Terus apalagi kalau misalnya udah kayak saya yang kayak jadinya malah hutang banyak, ya harus mau nggak mau stop lifestyle-nya dulu sih. Oh gitu kak. Itu lifestyle. Kalau buat bayar tagihan kakak tepat waktu terus atau ada nunggak-nunggak di lama-lamain kak? Awalnya tepat waktu, karena pasti awal takut-takut ya. Iya. Awalnya tuh pasti anxiety gitu, takut-takut. Terus ya balik lagi ke yang tadi, awalnya tuh aku komitmen kayak aku cuma mau nyoba buat, aku ingat banget waktu itu mau beli HP kalau nggak salah. Beli HP ini, ya awalnya aku bayar tepat waktu, karena aku udah memperhitungkan semuanya kan. Tapi lama-lama setelah kecanduan, awalnya tuh kayak, nanti dulu aja deh. Akhirnya nggak kebayang sama sekali, kayak gitu. Gitu kak. Terus ada dampak psikologi gak sih kak yang kakak alami sendiri ya? Psikis kakak tuh keganggu atau enggak? Jujur iya sih, bisa dibilang jadi nambah anxiety aku sih. Anxiety ya kak? Apalagi kan diteleponin customer service terus. Jadi aku mau beli apa-apa juga sekarang mikir-mikir berkali-kali sih gara-gara pinjol ini. Maaf ya karena ada banyak nih pertanyaannya. Gak apa-apa. Kalau kakak sendiri ada pengalaman yang paling
itu enggak paling buruk tentang pinjol ini? Yang pas ditipu itu sih, itu pengalaman paling buruk karena kan niatnya buat bayar kerugian aku ya, Iya. tapi ujung-ujungnya aku malah nambah rugi karena ditipu gitu. Itu juga lumayan banyak, hampir berjuta-juta, dan ya itu alasan aku nggak pakai website itu sih. Gitu ya kak. Alasan aku taubat lah itu. Gitu. Parah banget soalnya beneran udah nggak ada tabungan lagi, apalagi aku merantau kan. Udah beneran gak ada uang lagi, hutang aku di mana-mana, sampai itu pusing banget sih. Tapi buat kakak nih merekomendasikan gak sih pinjol ini kalau misalnya lagi desak banget? Well, sebenarnya kan tujuan awal pinjol ini tercipta tuh buat ngebantu orang-orang kan, buat minjemin uang kalau lagi darurat banget. Sebenarnya aku jujur rekomendasi asal tahu diri aja gitu. Beneran kalau memang udah mepet baru, dan kalau bisa tuh bukan buat hedon sih. Emang membantu banget sebenarnya sistemnya, cuman kalau misalnya cuma buat FOMO atau hedon itu bisa bikin kecanduan sih. Kalau kakak sendiri menormalisasikan gak sih orang-orang yang pinjol? Kan sekarang tuh banyak banget anak muda pinjol. Aku nggak menormalisasikan sama sekali karena pertama kebanyakan yang pakai pinjol ini bukan karena kebutuhan mendesak, bukan yang kayak ibu butuh ngasih makan anaknya lah, bukan yang kayak gitu. Karena kebanyakan tuh orang pakai pinjol buat FOMO. Apalagi kebanyakan yang pakai pinjol ini kan mereka belum berpenghasilan ya. Mereka aja belum tahu cara bayarnya gimana karena mereka belum punya penghasilan. Tapi mereka berani gitu buat minjem per bulannya sampai ratusan ribu sampai jutaan sih. Menurut aku itu nggak sehat. Apalagi kalau misalnya setahu aku ya, kalau misalnya kita punya jejak digital pernah pinjol, terus tagihan kita di mana-mana tuh, kedepannya bakal susah nyari kerja juga. Oh iya ya kak. Udah banyak hutang, pas mau nyari kerja susah nyari kerja. Jadi aku nggak menormalisasikan itu sama sekali. Gitu ya kak. Boleh kak ini dimakan dulu? Udah mulai dilatin soalnya nih kalau Aku belum lapar sih. belum lapar gak apa-apa. Boleh sambil cerita-cerita gak kak? Ada pengalaman lain gak selain itu? Selain yang mana maksudnya? Selain yang ditipu. Oh, ini sih waktu aku nyoba pinjam ke temen. Oh ya, ada satu cerita lagi yang bikin aku ngedown juga waktu itu. Ketika setelah aku ditipu ini kan aku nyoba pinjam ke temen ya, buat bayar sisa letter aku. Tapi teman aku tuh jadi ngeliat aku tuh nggak sama lagi gitu. Mereka mikirnya aku kayak di sosmed bisa hedon, tapi aku sekarang pinjam gitu. Jadinya teman aku juga satu-satu mulai menjauh sih karena aku minjemin uang mereka buat pinjol ini. Oh itu ya kak, salah satu dampaknya ya. Kena ya dampak sosialnya. Tapi kalau untuk saat ini apakah kakak udah dapat teman-teman lain atau gimana? Untuk saat ini sebenarnya karena teman-teman aku pada pergi semua, terus mereka mungkin nganggep aku fake gitu ya. Jadi sekarang yang bantuin aku balik ke keluarga sih. Aku mulai jujur ke keluarga. Ya awalnya pasti dimarahin ya, cuman ujung-ujungnya mereka bantu aku juga. Untungnya mereka masih mau bantu aku. Kalau di keluarga kakak sendiri ada yang pakai pinjol gak selain kakak? Kayaknya pasti ada sih. Cuman aku bukan keluarga inti aku. Ada saudara aku yang pakai pinjol juga. Cuman ya itu buat kebutuhan mepet aja sih. Bukan yang kayak aku gitu. Oh gitu ya kak. Iya. Jadi paling itu aja sih kak, aku nanya-nanya. Cuma aku masih penasaran gitu loh tentang pinjol ini. Kalau misalnya kita minjam terus kita ganti diri atau kita ngeblok semua data kita, masih bisa dihubungin gak kira-kira? Aku kurang tahu ya, mungkin bisa. Cuman kalaupun emang kita gak bisa di reach out sama sekali, tetap aja di jejak digital kita yang rusak kan. Soalnya kita kan udah foto pakai KTP, nomor HP, terus biasanya nomor rekening juga diminta kan. Jadinya tuh walaupun misal kita bisa lagi dari masalah sekarang, tapi ke depan-depannya bakal susah. Contohnya buat nyari kerja, buat buka rekening juga susah kalau misalnya udah kayak pinjol kayak gitu. Oh gitu ya. Terus kalau kita minta pinjaman bank juga udah nggak bisa kalau kayak gitu. Oh gitu. Jadi kakak ini udah keluar dari zona perpinjolan ini. Mulai sedikit-sedikit sih keluar. Soalnya
susah banget jujur buat memperbaiki kesalahan yang bertahun-tahun itu. Susah sih, pasti susah itu. Jatuhnya kayak lingkaran setan gitu sih kalau pinjol menurut aku. Apalagi kalau misalnya emang belum bisa bayar ya. Jadi nggak rekomen banget sih. Apalagi buat mahasiswa kayak kita. Nggak rekomen banget. Oh gitu ya Kak. Maaf ya Kak, jadi pindah tempat ini soalnya aku sendiri kurang nyaman sih ya kalau misalnya di daerah atau Nggak apa-apa banget kok. Oke, jadi Kak sebenarnya aku masih ada penasaran dikit sih di lingkungan Kakak tuh gimana sih emang hedonismenya di kampus Kakak emang sekasta gitu? Well, sebenarnya aku nggak tahu ya mereka itu beli pakai uang mereka atau emang orang tua mereka udah kayak dari sononya udah old money gitu. Cuman ya gitulah, tipe-tipe yang satu circle HP-nya iPhone terbaru yang kayak gitu. Terus yang hangout setiap hari, yang nyoba kafe-kafe mahal setiap hari, ngumpulin di kafe mahal gitu. Ya mungkin karena pergaulan kota besar juga. Sedangkan aku yang dari kabupaten ini gitu berusaha fit in sama mereka, jadi aku nyoba segala cara buat bisa satu circle sama mereka. Walaupun sebenarnya ya kalau misalnya kita mencoba fit in sama circle yang kayak gitu, jatuhnya malah toxic ya sih. Iya sih, jatuhnya toksik. Tapi Kak, kalau misalnya saya ingat-ingat, kita belum perkenalan lebih dalam gak sih? Oh iya, ada juga. Duh maaf banget ya, aku jadi gak enak gitu loh. Gak apa-apa. Oke Kak. Keseruan sih tadi kita ngomong. Ya maaf ya Kak, sebelumnya aku Ratu Harunisa nih Kak. Aku dari Universitas Singapura Bangsa. Emang ada tugas UAS gitu buat wawancarain tentang ini. Iya, buat topik ini gitu. Iya, apalagi aku juga penasaran kan sama topik ini lagi booming banget lah ya. Iya sih. Di era digital ini. Boleh Kakak perkenalkan diri dulu mungkin? Perkenalkan nama aku. Nanti disensor kan. Oke. Bisa. Oke, nama aku. Disebut dong. Nama aku dari Universitas Gajah Mada ya, jurusan matematika. Oh, gitu. Baik Kak. Aduh malu banget sih sebenarnya, tolong sensor ya. Iya nggak apa-apa, nanti aku sensor kok, aman, aku yang edit, boleh. Oke. Gitu sih Kak. Terus kalau misalnya kita nggak setara sama teman-teman gitu, apakah bakal dikucilin? Sebenarnya nggak dikucilin juga sih, cuman sebenarnya problemnya emang di akunya. Aku yang ngerasa dikucilin. Terus ya bukan dikucilin sih, gimana ya, kalau mereka mau ngumpul gitu di tempat mahal terus aku nggak bisa ikut ngumpul, kan pasti ya mau nggak diajak nggak sih, masa mereka mau bayarin aku, nggak enak juga minta bayarin. Aku sih yang ngerasa dikucilin jadinya. Gitu. Emang ego aku yang pengen kumpul sama orang yang menurut aku hedon lah gitu. Walaupun ternyata aku nggak mampu. Ya namanya juga terbawa arus ya Kak. Iya. Tapi Kakak punya tips-tips gitu gak, gimana nih Kakak kan bisa keluar nih dari zona lingkaran setan pinjol ini? Apa sih tipsnya gitu Kak? Well, tips dari aku sih yang pasti sebelumnya juga aku udah ngomong ya, jangan FOMO. Terus kalau emang misalkan mau upgrade lifestyle kalian daripada pinjol, mending cek kerja nggak sih? Iya juga sih. Sebenarnya alasan aku pinjol dulu tuh karena aku bukannya aku nggak bisa nyari kerja, sebenarnya aku waktu banyak banget luang buat part time, cuman aku males back again. Itu sih problemnya. Jadi kalau misalnya emang kalian mau naikin lifestyle ya kerja part time di cafe atau di mana. Kalau Kakak sendiri butuh berapa waktu itu, kayak bulan atau per tahun buat pulihin gitu ke lingkaran yang lebih sehat gitu Kak? Well, sekarang aku masih berproses. Aku udah kayak sekitar sebulan 2 bulan mencoba keluar dari lingkungan toksik ini. Mungkin aku butuh sekitar ya setahun atau lebih deh kayaknya. Lama juga ya Kak? Buat bener-bener heal, yang beneran dapet teman lagi, lingkungan baru. Terus nanti juga kedepannya aku nggak tahu kan aku nyari kerja gimana, soalnya pasti udah jejak digital aku udah ada. Apalagi kan aku sempat coba yang website gitu. Iya. Pasti itu ada sih jejak Ngaruh banget ya Kak ya. Berarti Kakak nyesel banget nih udah nyesel banget lumayan sih jujur. Padahal kalau misalnya aku sabar sedikit aja tuh bisa aku nabung dikit-dikit gitu. Sebenarnya aku juga, soalnya kan aku tetap dikasih uang jajan gitu kan sama orang tua. Kalau misalnya aku nabung aja dikit-dikit terus aku bisa gitu. Cuman ego aku sih. begitu ya Kak.
Paling itu aja sih kayak yang aku tanyain. Maaf banget ya kalau misalnya rada sensitif terus harus membuka Buka lama gitu. buka lama, maaf banget ya kak. Gak apa-apa Kak. Aku oke banget sih buat sharing ini soalnya kan sekarang isu yang lagi hangat banget terutama di Indonesia kan, kayak banyak banget anak muda yang emang belum punya kerjaan bahkan masuk sekolah udah nyoba-nyoba kayak gini. Jadi ya semoga aja ini bisa jadi awareness sih buat kita semua. Oke, baik, terima kasih banyak kak. Sangat jujur, lumayan inspirasi ya kak. Karena bisa keluar dari zona itu tuh susah loh. Susah banget sih, Susah. sekarang aja aku belum berhasil 100%. Oh iya. Iya. Kak, semoga kita semua terhindar lah ya dari benar-benar ini. Oke, terima kasih banyak kak. Iya, terima kasih. Semoga tugasnya dinilai bagus lah dosennya ya. Amin, terima kasih. Selamat malam ya kak. Kenalin, kami dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Izin mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jurnalistik. Sebelumnya kami terima kasih banget nih atas waktunya ya. Udah mau diwawancarain. Maaf banget ini soalnya rada sensitif ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita punya beberapa pertanyaan. Tapi gimana sebelumnya, kabar kakak gimana nih? Sehat, baik. Sehat. Alhamdulillah. Kayak gitu. Zaman sekarang tuh lagi banyak ya diomongin tentang pinjol gitu. Kakak tahu kan apa itu pinjol? Iya, tahu. Oke. Kalau boleh tahu, kakak tuh gimana? Apa? Ngegunain pinjol juga kah? Iya, dulu. Oh, Dulu dulu. semester 3. Semester 3 ya? Iya. Cuma sekali itu juga. Oh. Kebetulan emang sekarang semester berapa, Kak? Semester 9. Semester 9. Oh, bentar lagi skripsian ya berarti? Udah selesai tanggal Oh, 2 udah. sidang, doain aja. Amin, semoga lancar selalu ya. Kalau boleh tahu tentang pinjol dari mana ya? Dari temen. Soalnya banyak temen yang terjerat kasus pinjol. Ditawarin temen awalnya, Oke. lu butuh duit gak? Biasa anak muda lah, apalagi semester 3 kan masa-masa mahasiswa lagi mencari jati diri ya istilahnya. Iya, benar. Itulah, jadi ujung-ujungnya duitnya nggak tahu kepake buat mana. Jadi temen awalnya nawarin, ini ada pinjol, lu mau pinjol gak? Tertarik lah, pokoknya itu ada berapa ya, 2,4 kalau nggak salah. Iya 2,4 itu dibagi 4. Jadi ya itu tuh 12 berapa bulan ya, 6 bulan. 6 bulan tuh 1 bulan cuma berapa itu, jadi dibagi 4, bayarnya dibagi 4 gitu. Oke. Berarti Tapi kalau misalnya 2,4 buat pinjol dibagi itu kurang banget gak sih harusnya? Iya, balik lagi karena anak muda ya paling buat itulah. buat senang-senang Iya, buat aja senang gitu. hura-hura. Lagi kalau semester awal-awal tuh kayak masih pengen nongkrong-nongkrong gitu ya. That's right. Oke, kayak kita nggak sih? Yang ini nggak? Masa sih? Buat aplikasinya sendiri kakak pakai apa? Aku laku kemarin. Laku. Oh Banyak iya. kayak iklannya. Iya. Karena emang aku laku pertama bunga kecil, terus tenornya panjang juga, dan kita nggak ada niatan untuk galbay dan lain sebagainya. Karena kasihan kan punya temen kan, gitu. Bunganya berapa emang kalau di aku laku? Tergantung per bulan sih, tergantung tenornya ngambilnya berapa. Kalau semakin misal sebulan itu kecil, tapi kalau udah 3 bulan 4 bulan itu lumayan, tapi gak gede-gede banget. Dan kalau di aku laku kayak nggak ada potongan gitu loh. Misal kita nyariin 2,4, ya udah pure 2,4, nggak ada potongan administrasi dan lain sebagainya. Terus kalau boleh tahu kalau misalnya pakai pinjaman online gitu ada persyaratannya gitu nggak? Ada Kalau KTP Oh, biasanya, KTP. terus foto scanning muka, terus apa lagi ya, kakak deh kalau nggak salah, slip gaji kalau ada. itu aja ya berarti. Iya, Kalau boleh tahu tuh ada pihak keluarga yang tahu nggak kalau kakak tuh pakai pinjaman online? Ada. Nggak ada. iya. Oke. Ini apa? Yang 11.
11. Ya enggak? Tadi kan 2,4 tuh pertama kali banget pinjol. Mm-mm. Atau sebelumnya udah pernah? Itu pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Iya. Karena emang ya udah buat apa juga uangnya, habis gak karuan. Iya sih bener ya. Bunganya tuh nggak ada ya, berarti jangka pembayaran. Iya enggak? Ada bunga mah ada, Oh, cuman ada. kalau balik lagi aku tuh kecil banget, 0,5 kalau nggak salah Oh sebulan. iya, jadi nggak kerasa bunga segitu. Iya. Kalau pinjol gitu tuh jangka waktu pembayarannya tuh berapa, per bulan kah atau gimana? Iya per bulan, tergantung kita ngambilnya berapa. Oh, Tapi kalau di aku setauku sebulan sih, Oh, untuk sebulan. sebulan ya. Itu paling kecil. terus cara kakak mengganti itu uangnya tuh gimana, dengan cara apa? Dengan cara ya uang bulanan, Oh uang jadi bulanan dari orang tua. Ya nggak kerasa juga, balik lagi karena nggak kerasa ya. Jadi ya udahlah, duit segitu kayaknya berapa dah ya, 100 kalau nggak salah, kurang lebih 100 apa 150 gitu oke. per bulan. Kecil lah uang segitu, sebulan deh lumayan lah, tapi yang nggak terlalu berat juga dibalikinnya. Kayaknya emang buat senang-senang ya, jadi nggak kerasa Iya, habisnya kemana. Tapi ngerasa terlilit gak waktu itu? Enggak, sama sekali enggak. Kecuali teman-teman saya, kalau teman-teman saya ya mungkin karena dia kenapa akhirnya ngambil pinjol ya, karena maraknya judi online. Kalian tahu sendiri lah judi online kayak gimana kan. Dari mulai ya oke lah menang gede, itu saya saya ngerasain duit dari situ. Jadi teman saya dapat berapa, 15 juta kalau nggak salah. Iya. Itu ya makan-makan bener-bener hari itu ya udah full seneng-seneng makan, terus rokok ada, makanya McD pula, terus McFlurry itu di Taman McFlurry, inget banget. Sama kemarin tuh waktu dulu tuh lagi viral-viralnya pizza yang 1 meter. Nah iya, jadi dibeliin gitu kayak gitu kan, anjir enak banget nih. Teman-teman kan Ramean iya, jadi akhirnya teman-teman tuh buset main judi kalah, akhirnya pinjam lah dengan pikiran bahwa orang kan pikirannya pendek ya. Duit 100.000 nih, kita pinjam aja di sini 55 juta, 1 juta misalkan, diputerin balik modal 20. Itu kan pikiran pendek, tapi kan jadi orang tuh mikirnya gimana nanti, bukan nanti gimana ya. Itu jadi akhirnya terlilit pinjol lah teman saya, sampai uang UKT dipakai buat bayar pinjol. Dan akhirnya sekarang ya udah kayak gitu. Teman-teman saya banyak teman-teman saya. Jadi sampai sekarang teman-teman kakak tuh masih ada yang masih pakai gitu? Masih banyak yang pakai makar. Tapi ya itu balik lagi, saya mah nyaran ke teman saya, udahlah stop lah kayak gini-ginian. Ya oke buat sekali 2 kali dan dana mepet, kali sakit kan, terus orang tua sakit, kita ngerantau nggak enak, nggak ngasih uang orang tua, jadi akhirnya pinjol ya oke lah kalau kayak gitu mah. Tapi kalau buat seneng-seneng apalagi buat judi online nih, jangan banget deh. Kasihan makan aja dari tong sampah coba. Teman saya itu dulu Oh iya. itu gara-gara terlilit pinjol. Oh iya sih. Terlilit pinjol terus candu judul ya? Iya Judul Tuh. itu emang racun banget sih. Sistem Udah tadi. udah ditipu enggak ya? Coba tanya. Hah? Tanya aja. Tanya. Terus kakak tuh kayak pernah ditipu gitu nggak tentang pinjaman online gitu? nggak pernah sih, karena saya yang OJK aja deh yang bener-bener. Oh, Dan iya karena niatan saya tuh ya emang buat ya udah dibayar gitu, nggak ada niatan buat kabur dan lain sebagainya. Kalau teman saya ya balik lagi, teman saya ada yang bahkan dia minjemnya misal 1 juta gitu, tapi dia nggak bayar berapa bulan, jadi ya udah dari 1 juta itu numpuk jadi 4 juta karena harus ada denda kan yang harus dibayar karena keterlambatan dan sebagainya. Kayak gitu sih. Kan kalau pinjol ini bisa apa sih, menimbulkan kecanduan gitu ya. Nah menurut kakak nih kalau udah kecanduan ini tuh gimana caranya biar bisa lepas gitu? Ada, saya pernah baca sebuah artikel bahwa
di suatu daerah itu eh, balik lagi tadi kan kakak sendiri bilang bahwa judi online itu kecanduan kan. Iya. Dan kalau kecanduan kayak narkoba dan lain sebagainya kan sekarang udah ada rehabilitasi kan. Iya. Nah ternyata judul juga ada rehabilitasi buat orang-orang yang udah kecanduan judul sama pinjol. Iya. Gitu. Jadi sekarang udah banyak yang kayak gitu. Harusnya di sini juga pemerintah tuh sadar bahwa oh, ternyata apalagi di sini ada kampus ya, maksudnya Iya. banyak kampus yang besar gitu. Harusnya pemerintah tuh sadar kayak kenapa nggak bikin kayak gini gitu loh, biar Iya benar. orang-orangnya stop pinjol sama judol. Iya sih benar. Harusnya kalau pemerintah lebih aware-nya di lingkungan yang sekitar kampus nggak sih, apalagi mahasiswa perantauan tuh menurut aku benar-benar rawan itu keseret ginian. Ya sebenarnya maaf ya dikoreksi, sebenarnya menurut saya bukan cuma buat mahasiswa doang, tapi Iya. buat masyarakat juga kalau lebih aware. Cuma Iya. kan kita nggak tahu kan, makanya pengen ini aja apa ya, berandai-andai aja bahwa pemerintah yang di sana atau orang-orang yang duduk di pemerintahan tuh memiliki hati yang besar bahwa anak-anak ini aduh kasihan gitu, terlilit dan lain sebagainya kan. SMA aja udah banyak yang Iya ya. judul. Iya kan. Pinjol juga kan. Kalau misal udah judul nih kalah, pasti mikirnya oh, dapat uang bakal bisa dapat lagi gitu. Itu pemikiran orang bodoh menurut saya begitu. Iya, kalau udah kecanduan. Mentai kemiskinan. Terus yang mana? Yang 19 gak? Yang 19 gak? Rekomendasi. Terus kalau menurut kakak tuh, kakak ngerekomendasiin nggak kalau pinjaman online tuh kayak ke teman kah gitu, merekomendasiin nggak? Kalau saya pribadi bingung nih, karena kalau emang dia mepet banget, balik lagi ya, karena Iya. harus ngebantu orang tua, terus kita juga kayak ya kalian pasti pernah mikir kita kalian masih maba ya, maksudnya Iya. teman-teman saya pasti saya rekomendasiin bahwa kita kuliah di sini 4 tahun kita nggak ngasihin uang sama sekali. Oke lah, ada yang kerja sampingan dan lain sebagainya, tapi pun mereka juga pasti buat kesehariannya sendiri kan, bayar kontrakan dan lain sebagainya kan. Nah untuk orang-orang yang kayak ya itu orang tua sakit terus bingung kan harus apa, ya udah mungkin solusi terbaiknya adalah ya ini. Pinjaman Iya. online. Menurut saya ya, tapi Iya. kalau merekomendasikan mah enggak deh, kayaknya saya nggak pernah merekomendasikan. pernah kayak buat bayar UKT teman saya tuh udah pinjol aja. Saya udah kelilit banget ya. Iya Soalnya kan UKT tuh ya tuh banget. ya, siapa lagi coba yang modal KTP, modal foto doang, terus pasti cair dengan uang begitu banyak. Iya. Kalau ke temen nggak dapat, iya malah dapat omongan dia. Iya sih bener-bener. Realistis saya lah. Berarti kakak tuh dulu pas memakai pinjaman online itu bayarnya selalu tepat waktu gitu nggak? Alhamdulillah tepat waktu, dan sekarang udah enggak. Bener-bener tepat waktu itu. Oke. Terus kalau misalnya bayarnya tepat waktu nih kak, kalau gitu tuh suka ada tambahan limitnya nggak sih? Ada. Itu bener sekali. Tambahan limit sama tambahan tenor biasanya. Awal nih biasanya 600 ya. Terus kalau kita udah lunas sih jebret, ya udah pasti naik 2 kali lipatnya, antara 1 juta atau enggak sudah 200. Maaf kak, mau boleh tahu tenor itu apa ya? Deadline pembayaran Oh, itu tenor namanya. oke. Berarti nggak pernah sampai didatengin gitu ya, nggak pernah? Enggak pernah sih. Karena emang bayar tepat waktu. Tapi kalau pinjol tuh biasanya kalau sehari 2 hari nih ya. Maksudnya sehari 2 hari sebelum tenor nih atau sebelum tanggal pembayaran nih. Iya. Pasti banyak yang nelpon kayak jangan lupa 2 hari lagi kayak gitu-gitu. Pasti banyak nomor yang nggak jelas, WA gitu. Oke, jadi cuma baru ditelepon-telepon gitu Iya, baru doang ya, telepon-telepon. suruh cuma ngingetin. Tapi itu kemasuk teror kan ya harusnya. Iya, emang teror. Enggak sih, kalau yang saya rasain ya. Teman saya rasain itu enggak gitu. Enggak sampai kayak nanti didatengin, enggak. Jadi cuma kayak ini doang, apa namanya? Ditelepon buat ayo segera 2 hari lagi nih kayak pengingat doang. Tapi kalau
ada kasus teman saya lagi tuh ya gitu, kayak sampai diancam dan lain sebagainya. Saya tahu rumahannya, saya bakal sebarin foto Anda dan sebagainya. Berarti kalau pakai pinjol ini bisa kena apa sih, menyebabkan dampak ke psikologis gitu ya kak? Kalau menurut kakak gimana? Tergantung orangnya. Kalau orangnya kuat terus dari jalanan ya udah bodo amat lah kalau kayak gitu. Tapi kalau orangnya panik attack dan lain sebagainya, pasti dia kepikiran suruh bayar, aduh gimana nih itu. Terus kakak tuh kalau pas pakai pinjol ini tuh kayak ngerasa untung gitu nggak, atau rugi, apa lebih kerasa untungnya atau ruginya? 50-50 sih. Karena emang ya itu buat foya-foya kan kemarin, jadi ya untung. Terus ruginya ya kayak kita harus bayar lebihnya gitu ya, meskipun beberapa ya. Terus itu aja udah sama solusi paling. Iya. Terus kalau misalnya udah kelilit gitu tuh solusinya gimana ya biar bisa keluar gitu? Kelilit terus bisa keluar ya bayar. Kerja sih ya. Iya bayar, ya harus bayar, ya mau nggak mau lah kita harus ngambil apa yang kita perbuat harus kita selesaikan juga kan. Kalau solusi buat akhirnya kenapa nggak orang nggak pinjol lagi ya, dia kerjanya harus pertama kerja, terus pemerintah juga jangan naikin sampai sekarang kan kalau kita baca kan pajak naik 12% kan. Kita gimana mau bayar kayak gitu? Kita mau sejahtera bagaimana kalau kita 12%? Ya oke 12% mungkin bagi DPR, DPRD, terus konglomerat itu ya kecil lah 12%, tapi bagi rakyat seperti kita ini 12% itu Gede banget. gede bos, jangan dikira kecil. Oke naikin 12%, tapi dengan kesejahteraan yang masyarakatnya juga terjamin. Kayak gitu sih menurut saya. Iya. Tapi kan waktu itu tuh sempat marak ya, kalau misal kita pernah pinjol terus mau cari loker tuh bakal ke data gitu yang udah pernah pinjol atau enggak. Kalau itu nggak dibayar, Oh, kalau nggak dibayar. iya, karena kan ada by checking dan lain sebagainya. Bukan cuma cari kerja, kayak DP motor pun nggak bisa. DP motor, mobil pasti kena by checking. Berarti kalau bayarnya tepat waktu itu aman-aman aja ya? Aman-aman aja seharusnya ya, karena saya nggak tahu nih. Harusnya aman, harusnya mah. Tapi kalau misalnya yang tadi sama temen mah kitanya jadi gak ke data gak sih, cuma asal bayar aja. Iya betul, nggak ke data. Dan kalau saya baca-baca di artikel juga, kalau kita bayar lunas ya udah nggak terdetek gitu. Sebenarnya pinjol tuh sama aja kayak kita kredit motor, sebenarnya sama aja. Kalau kita nggak bayar nih, ya udah kita kredit motor laginya nggak bakal bisa karena nama kita udah ke blacklist. Sebenarnya sama aja sih, cuman kalau kredit motor berbentuk motor, kalau ini berbentuk uang. Aduh, saking keasikannya sampai lupa kenalin diri. Kenalin ya kak, by the way nama aku Kayla Wulandari, sama teman aku Ratu Harensa. Kalau boleh tahu kakak siapa namanya? Nama saya Alexander the Great. Enggak, nama saya Muhammad Thomas. Oh, Kak Thomas. Kirain bener Alexander. Dari Amerika. Boleh dimakan dulu kan? Kita Itu bawain. buat Injal aja katanya tadi. Butuh makan. Ya nggak apa-apa. Boleh kalau misalnya mau ikut sharing-sharing juga. Jaga. Mau sharing. Boleh. Kalau mau. Udah sih paling. Oh, iya. Udah sih paling segitu ya pagiku. Janganlah pinjol-pinjol lah, kecuali meper, dan kita harus punya kerjaan yang harus nutup itu segitu. Tapi kan emang sekarang lagi banyak gitu kayak konter-konter HP kerjasama kayak pinjol-pinjol kayak aku laku gitu. Iya. Ya, kerjasama Iya. gitu ya. Ya Kredivo tuh ada. Bahkan lebih enak lagi sekarang mah,
nggak perlu apa ya, nggak perlu punya bank lagi, tapi lewat kayak Dana, OVO, GoPay itu bisa nggak perlu kita punya ini lagi. Sekarang tuh info tentang pinjol tuh udah bisa dapat dari mana-mana, kayak sekadar buka aplikasi game aja langsung muncul nggak sih Game, iklan? YouTube Iya, YouTube, game, dari aplikasi apa aja. Anda terlilit hutang, Iya. pinjol solusinya. Itu emang harus dari pemerintah nggak sih, harusnya ngeblokir iklan-iklan Iya, kayak cuma gitu. kan balik lagi kata di YouTube-nya Ferry Irwandi ya. Iya. Nah, Ferry Irwandi itu menjelaskan bahwa mereka tuh nggak mungkin punya backingan yang nggak punya backingan tuh nggak bakal mungkin. Kalau mereka nggak punya backingan, harusnya udah dihapus dari awal dong. Cuman karena mungkin kata Ferry Irwandi, bukan kata Thomas ya. Kalau kata Ferry Irwandi mah ini mempunyai backingan yang gede gitu. Jadi Iya. aman-aman aja gitu. Ya kayak kasusnya judul kan ternyata backingannya siapa kalau bukan orang DPRD yang sekarang ketangkep. Iya. Itu kalau nggak ada orang itu, ya menurut Thomas sendiri ya, itu bakal udah pasti diblokir dari awal gitu sih. Karena pinjol juga ada PPN-nya kan, gede PPN-nya tuh, pajak nih pasti gede, ke negara untung tuh. Lagi menguntungkan negara nggak bakal ditindaklanjuti nggak sih? Iya. Oke. Oke, itu aja. Aduh, makasih banget ya Kak atas Ya. waktunya. Sama-sama. Sama pesen hindarilah pelecehan seksual lah. Udah itu banyak marak terjadi di Unsika, tolong sekali. Tolong. Jangan sampai lah kena. Apalagi kalian anak muda, mahasiswa muda ya kan. Iya. Pun kalau emang ada langsung aja lapor ke Satgas. Iya, betul. Ini melebar dari Topik ke apa? Nggak apa-apa. Makasih